Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji beserta rasa syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'assalam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Judul dakwah Al-Quran yang saya sampaikan ini adalah meneguhkan toleransi dan moderasi beragama. Sebagai landasannya akan saya bacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Hadirin yang berbahagia, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Kehadirannya menghapuskan segala sekat perbedaan dan permusuhan. Kedatangan Islam membawa angin besar bagi manusia yang berada dalam belenggu penderitaan. Islam datang untuk melawan berbagai macam bentuk diskriminasi dan rasis yang tumbuh subur pada masa jahiliyah. Maka ketika Rasulullah ditanyakan kepadanya, agama apa yang paling dicintai oleh Allah? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah menjawab, "Uhibbud dini ilallah al-hanifiyatus samhah." Agama yang dicintai oleh Allah adalah agama yang lurus lagi toleran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 4 prinsip dasar yang memberikan jawaban kepada kita mengapa kita harus menjunjung tinggi sikap toleransi dalam beragama. Yang pertama, prinsip al-ta'addudiyah, di mana kita menerima perbedaan di atas muka bumi Allah ini sebagai sebuah watak alam
bahagian dari sunatullah. Ketika kita seorang muslim meyakini keesaan Allah, maka wajib pula bagi kita untuk meyakini perbedaan yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, prinsip waqi' masyiatillah. Prinsip bahwa perbedaan di atas muka bumi Allah ini adalah atas kehendak Allah. Artinya pastilah ada nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam perbedaan itu. Yang ketiga, prinsip kausrah wahidah. Sesungguhnya manusia, kita semua ini berasal dari satu keluarga, satu keturunan, satu nasab, yakni berasal dari keluarga, nasab dan keturunan Nabi Adam alaihi salam. Dan yang terakhir, yang keempat, prinsip takrim al-insan li insaniyatih, bahwa kita manusia adalah makhluk tertinggi ciptaan Allah, dimuliakan, dilebihkan atas makhluk-makhluk yang lain. Tetapi mengapa kita masih saja melihat, bahkan di negeri kita ini masih saja muncul sikap-sikap intoleransi dalam beragama? Maka penyebabnya muncul, pertama, minimnya pemahaman seseorang terhadap agama yang ia yakini. Yang kedua, kurangnya komunikasi dan dialog yang dibangun antar umat beragama, sehingga menimbulkan diskomunikasi yang muara akhirnya nanti akan menimbulkan sebuah intoleransi. Dan yang ketiga, keadilan dalam memperlakukan komunitas agama. Bukankah baginda Rasulullah telah memberikan contoh teladan kepada kita betapa Rasulullah menempatkan toleransi beragama pada posisi yang sangat tinggi ketika beliau membangun negara Madinah? Beliau tidak pernah membedakan ini orang Islam, ini orang non-Islam dalam urusan keadilan sosial. Maka ketika keadilan sosial itu tidak mampu diwujudkan antar komunitas-komunitas agama, maka akan muncul intoleransi beragama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai dalil penutup dari dakwah ini, akan saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 99. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai pesan penutup sekaligus kesimpulan dari dakwah ini, planet bumi yang kita huni saat ini hanya ada satu, yang didiami oleh seluruh manusia dengan beraneka ragam. Maka tentu tidak ada jalan lain untuk tegaknya perdamaian, terciptanya keamanan dan keharmonisan, kecuali dengan mengembangkan sikap toleransi. Sebagai umat Islam yang rahmatan lil alamin, maka sudah sepantasnya kita mampu membawa narasi kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, mampu membawa narasi kehidupan yang penuh dengan toleransi. Inilah yang dinamai dengan moderasi beragama. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita semua,
negeri ini Allah jauhkan dari segala bala bencana, dan Allah jadikan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.